Selamat berjumpa lagi dengan saya SF. Pada hari ini kita melanjutkan penjelasan tentang roadmap update terbaru Tim Core di tanggal 17 Desember 2021 kemarin. Seperti tertulis dari T-Core Team. Di home screen tertulis mainnet roadmap and your checklist. Sebuah informasi kecil bahwa pengembang utama sudah merilis sebuah roadmap white paper terbaru yang memperkenalkan secara detail tentang fase mainnet. Dalam beberapa hari yang akan datang, mainnet akan dirilis dan live yang akan dimulai dengan periode jaringan tertutup ke mainnet. Juga dirilis sebuah daftar periksa mainnet bagi kita, bagi pengguna, bagi pioner untuk melihat langkah-langkah yang perlu untuk dipersiapkan buat mentransfer dana dari aplikasi. Kerangka besar roadmap baru dari tim Core itu kemarin sudah dijelaskan bahwa dimulai dari versi beta, kemudian dilanjutkan dengan testnet, di channel sudah disediakan. Sedangkan kita akan fokus ke fase ketiga, yaitu mainnet. Inilah fase ketiga mainnet. Mainnet blockchain P disepakati bahwa bulan Desember 2021 ya mainnet, di mana terjadi atau migrasi saldo pioner dari akun ke mainnet yang mana akan dimulai selama beberapa periode, selama periode ini. Dalam masa mainnet ini pula akan ada autentikasi KYC dari pioner, lalu untuk memberikan waktu yang cukup bagi jutaan pioner agar berhasil menyelesaikan verifikasi KYC mereka, membuat utilitas di ekosistem Pi, dan terus melakukan iterasi pada teknologi dan desain ekosistem Pi. Intinya mainnet itu ada dua fase nanti, dua tahap, yaitu enclosed network dan open network. Saya akan memberikan penjelasan untuk kedua tahap ini di fase mainnet. Pada fase enclosed network, mainnet aktif tetapi dengan firewall untuk mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Pioner akan melakukan KYC dan memigrasikan Pi mereka ke blockchain mainnet. Saldo apapun yang dimigrasikan ke mainnet dapat digunakan berdasarkan pilihan pioner untuk membeli barang dan layanan di aplikasi Pi, mentransfer ke pioner lain, atau dikunci selama jangka waktu tertentu untuk tingkat penambangan yang lebih tinggi. Perintis KYC dapat menggunakan Pi mereka di mainnet secara bebas di lingkungan tertutup atau enclosed network dalam jaringan Pi. Namun, dalam periode ini tidak akan memungkinkan konektivitas antara blockchain Pi dengan blockchain lainnya. Keuntungannya bahwa
Pendekatan ini memberikan waktu untuk jutaan pioner di seluruh dunia agar bisa lulus KIC, membangun dan menerapkan lebih banyak aplikasi Pi, dan memungkinkan lebih banyak utilitas yang dibuat dan digunakan, mentransisikan aplikasi Pi yang digunakan di testnet ke mainnet, dan iterasi pada modifikasi dan penyesuaian pada mainnet dan ekosistem sebelum jaringan terbuka. Keuntungan lain bahwa pada periode enclosed, jaringan tertutup memberikan waktu bagi jutaan perintis ke KIC dan memigrasikan Pi mereka ke mainnet. Hanya sebagian kecil dari perintis yang mampu menyelesaikan KIC sekitar atau pada saat peluncuran mainnet. Tapi karena ada waktu tenggang, maka selama beberapa bulan mendatang akan terus ada solusi KIC ke lebih banyak perintis yang membantu mereka untuk menyelesaikan KIC mereka. Periode ini juga akan membantu komunitas untuk fokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal. Konsisten dengan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas, memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk pioner. Keuntungan yang keempat dengan adanya enclosed tadi adalah bahwa membantu aplikasi serta jaringan Pi untuk mengungkap dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Dengan demikian, periode jaringan tertutup sejalan dengan visi Pi tentang ekosistem berbasis utilitas dan filosofi iteratifnya. Dan yang terakhir keuntungannya itu adalah bahwa ketika jaringan tertutup akan memungkinkan mainnet berjalan dengan data produksi dan Pi asli yang berbeda dari testnet. Data yang dikumpul selama jaringan tertutup akan membantu mengkalibrasi dan mengubah konfigurasi dan formula apapun jika perlu untuk memastikan jaringan terbuka yang stabil dan sukses. Berikut adalah verifikasi KIC dan transfer saldo ke mainnet. KIC kepanjangannya Know Your Customer atau Client, proses verifikasi identifikasi untuk membedakan akun asli dan akun palsu. Visi Pi Network adalah untuk membangun token dan ekosistem yang inklusif dan terdistribusi paling luas untuk semua perintis. Mekanisme penambangan Pi Network berbasis jejaring sosial dan tingkat penambangan telah berkurang setengahnya 5 kali lipat sejauh ukuran jaringan jejaring sosial tumbuh menjadi lebih dari 1K, 10K, 100K, dan 1M atau 10M anggota yang terlibat. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan ketat hanya satu akun untuk satu orang atau satu akun per orang. Bila semua syarat di atas sudah terpenuhi, maka baru akan masuk ke periode jaringan terbuka. Tentu tergantung dari kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KIC, yang mana periode ini dapat dimulai pada hari ulang tahun Pi 14 Maret 2022. Periode jaringan terbuka berarti bahwa firewall dalam periode jaringan tertutup akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke mainnet. Pioner akan dapat menjalankan P-Node dan layanan API mereka sendiri. Perintis akan memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya. Node komunitas juga dapat menjalankan mainnet.
Semoga penjelasan soal roadmap terbaru dari tim CORE yang diupdate 17 Desember 2021 dapat membantu semua pioner memahami maksud dari roadmap dan kebijakan dari tim pengembang utama. Presentasi ini saya ambil dari sumber utama di home screen, dan bila terjemahan atau presentasi ini ada kekeliruan, maka acuan kita adalah roadmap dalam bahasa Inggris yang ada di home screen. Terima kasih atas perhatian.